أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Ibu Hawa alaihi salam menyadari kesalahan yang diperbuatnya, yaitu menuruti ajakan setan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia segera bertobat menyesali perbuatannya. Allah mengajarkan kepada keduanya doa untuk memohon ampun. Kemudian dengan segala kerendahan hati dan penuh khusyuk mereka pun berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa, Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Berkat ucapan dan doa yang benar-benar keluar dari lubuk hatinya dengan penuh kesadaran disertai keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doanya, mengampuni dosa-dosanya dan melimpahkan rahmat kepadanya. Allah berfirman, Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kepadanya kata-kata untuk bertobat. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertobat dan memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan kata-kata tersebut yang ada di surat Al-A'raf ayat 23 tadi. Setelah Nabi Adam alaihi salam berdoa memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah pun menerima taubatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa alaihi salam. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih, sebab Allah senantiasa memberi maaf dan ampun serta rahmat-Nya kepada orang-orang yang bertobat dari kesalahannya.
Tobat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tobat yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 1. Menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Yang ketiga, mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susulah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dar. Dalam ayat ini ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan sekaligus, yaitu Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat tentang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang bertobat menurut cara-cara yang tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kepadanya kebajikan dan ampunannya. Tobat tidak akan pernah ada kecuali karena melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita harus mengetahui hakikat dosa dan kesalahan. Ketika kita harus bertobat darinya, perbuatan yang menjauhkan kita antara diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi kita dari cintanya dan pertolongannya, mencegah dari bantuannya dan penguatannya di dunia, sebagaimana juga menghalangi kita dari keridhoannya, pahalanya, dan surganya di akhirat. Dosa kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia terbagi atas beberapa bagian. Kita harus mengetahui seluk-beluknya sehingga hakikat dari dosa itu dapat tersingkap. Hal itu tiada lain agar kita mengetahui dosa yang paling berbahaya bagi seseorang daripada yang lainnya. Meskipun kita mengetahui bahwa semuanya itu berbahaya, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Dari segi tabiatnya, dosa dan kemaksiatan terbagi kepada perbuatan meninggalkan yang diperintah dan mengerjakannya yang dilarang. Sebagaimana jika kita dilihat dari segi sarananya, dosa dan kemaksiatan itu terbagi atas kemaksiatan fisik yang dilakukan oleh anggota badan dan atas kemaksiatan psikis yang dilakukan dengan perantara hati. Di samping itu, kemaksiatan juga terbagi atas perbuatan menyalahi perintah Allah secara nyata dan atas bid'ah yang dipercaya dapat mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari pengaruhnya, kemaksiatan juga terbagi atas dosa yang terbatas ketika pelakunya tidak akan memengaruhi yang lainnya
dan atas dosa yang pelakunya memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Ada juga dosa yang berkaitan dengan hak Allah semata, tetapi ada juga hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba-hamba Allah. Dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, ada yang terkait dengan hak individu, dan ada juga yang terkait dengan hak masyarakat atau umat. Dilihat dari waktu dan batasannya, dosa terbagi atas dosa yang bisa berakhir dengan berakhirnya ia dikerjakan, dan dosa yang masih tetap akan ada setelah selesai diamalkan, baik sedikit maupun banyak. Adapun dari segi derajatnya, dosa terbagi atas dosa besar dan dosa kecil. Setiap pembagian dosa ini memiliki hukum dan pengaruh tersendiri. Dengan demikian, kita akan mulai membahas satu persatu pembagian ini, namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan membicarakan kedudukan manusia dan kesalahan dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, dapat mendidik kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur yang kita laksanakan, mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, dan bahayanya kufur, Allah akan mengadab kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan langkah-langkah hidup kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkannya kita dengan hal yang baik dan dijauhkannya kita dengan hal-hal yang buruk. Dan juga marilah kita beristighfar, bertaubat dan bersedekah, banyak-banyak membaca sholawat dan tasbih. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita, sehingga dalam hidup ini kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman yang kokoh, dengan ilmu yang nafi, dengan amal yang ikhlas yang kita lakukan dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan kita mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti di surat 41 ayatnya 30 sampai 35. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.